Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitya Ratna Kumala dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi semester 3 kelas B. Saya Ali Sunan, Pendidikan Teknologi Informasi semester 3B. Saya Nuria Gedondai dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi kelas B semester 3. Saya Oscar Isyamus Kalawen, Pendidikan Teknologi Informasi kelas 3B. Poin pertama yaitu mendidik anak dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Sosial ekonomi sendiri adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pendapatan. Contoh dari pengertian di atas menyatakan bahwa mendidik anak dari latar sosial ekonomi yang berbeda. Kita langsung mengambil contoh di segi pendidikan, yaitu sebagai seorang guru ketika mengajar dan mendapatkan kedua anak dari sisi sosial ekonomi yang berbeda. Contoh ketika seorang guru menyuruh siswa A dan B membawa HP, tetapi karena kekurangan dari siswa B ini, jadi dia tidak bisa membawa HP atau handphone ke sekolah. Nah, di situ peran sebagai seorang guru adalah dia bisa memaafkan atau sedikit ada toleransi karena dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, yaitu jadi siswa A dan B digabungkan menjadi satu agar belajar dari handphone yang sama. Disitulah letak dari netral atau bisa disamakan, dia ada sedikit toleransi karena perbedaan antara sosial ekonomi yang berbeda. Ketiga yaitu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah suatu proses pengembangan manusia sebagai keberagaman budaya, etnis, suku, dan agama. Contoh dari pendidikan multikultural adalah, saya mengambil contoh dari sebagai seorang guru lagi dari sisi pendidikan, yaitu ketika di suatu sekolah mendapatkan berbagai suku, contoh dari suku A, B, C, dan D dan lain sebagainya, maka peran sebagai seorang guru adalah dia bisa merangkul dan mempersatukan dari masing-masing suku dan budaya tersebut menjadi satu dan tidak ada memandang dari sisi perbedaan. Poin 3, gender dalam pendidikan di Indonesia. Upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan diperlukan kesempatan yang sama untuk laki-laki dan perempuan. Perlakuan yang setara dan adil dapat meningkatkan kinerja pembelajaran pada siswa dan hasil-hasil yang memuaskan. Contohnya, contoh dari seorang guru ketika dia sedang mengajar di dalam suatu kelas dan mendapatkan dua gender, yaitu laki dengan perempuan, dia tidak bisa mengambil dari satu sisi pihak, yaitu lelaki dan perempuan. Ketika dia mengambil contoh dari sebuah pelajaran yang dia bawa, dia harus bisa menyeimbangkan antara wanita dengan laki-laki. Dan begitupun ketika seorang lelaki mengemukakan pendapatnya dan juga seorang perempuan mengemukakan pendapatnya, maka dia harus memilih yang benar, bukan memilih karena wah, ini seorang wanita, jadi saya harus memilih wanita karena dia cantik. Atau ketika gurunya perempuan, dia akan memilih lelaki. Itu sangat tidak baik dan sangat salah. Jadi, sebagai seorang guru harus bisa netralisasi, yaitu seimbang. Tidak bisa memihak antara gender dari lelaki dan perempuan. dari kami, bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan jika ada kelebihan, itu semua datangnya dari Yang Maha Kuasa Sang Pencipta. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.